Iya, saya dari Protestan, Romo. Oh ya, silakan. Ada santai. Tadinya Katolik. Ya. Bu LBS saya mute dulu ya. Karena pernikahan, Mm-mm. jadi ikut istri. Mm-mm. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kan, iya, saya jadi kan nggak ikut sakramen-sakramen lagi ya. Mm-mm. Nah, Benar sekali. terus jadi apa ya? Maksudnya yang Saya sakramen ini sakramen komuni ya, Ekaristi ya. komuni, ekaristi ya. Ya sebaiknya bagaimana tuh? Karena saya udah ini ya. Karena ingat bahwa pernikahan di Protestan itu bukan sakramen, oke? Karena Luther dari 7 sakramen dia menghilangkan 5 sakramen, dan di Protestantisme hanya 2 sakramen, yaitu mereka namakan 2 sakramen, yaitu pembaptisan dan pemecahan roti. Kalau di Katolik 7 sakramen. Dalam hal ini apa yang harus dibuat? Bisakah saudaraku mendekati pastor paroki dan mengomentari situasi? Apakah bisa terjadi di dalam gereja Katolik di paroki tersebut? Saya hanya berpikir tentang jiwanya Bapak, bukan hal lain ya Bapak ya. Karena janji dari Yesus sendiri, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, hidup oleh aku dan aku tinggal dalam dia dan dia tinggal dalam aku. Kalau dalam pengertian ini, dekati pastor paroki, utarakan persoalan seperti apa, dan utarakan keinginan Bapak untuk bagaimana, apakah bisa memperbaharui perkawinan di dalam gereja Katolik, konsolidasi perkawinan, supaya Bapak juga bisa terima sakramen Ekaristi. Gitu ya Romo. Tolong Kan dekati bukannya ada pastor ayat, paroki begitu. Halo? ya. Bukannya ada ayat yang bilang mata Tuhan tertuju pada orang benar. Jadi kan, tetapi untuk syarat menerima komuni Bapakku, 1 Korintus 11 ayat 27. Ingat, itu bukan soal orang benar dan tidak di hadapan Allah. Soal bagaimana kelayakan dan kepantasan sakramen itu diterima. Jadi saya merasa ada. Kita baca ayatnya. Nanti Bapak, saya tahu Bapak ambil ayat itu untuk membenarkan posisi Bapak untuk terima di sana. Tidak. Santo Paulus menegaskan syarat untuk menerima tubuh Kristus. 1 Korintus 11:27. Di barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu butuh perkawinanmu itu harus perkawinan sakramen. Begitu Bapak, bukan soal mata Tuhan melihat orang benar, itu tidak ada hubungan itu. Hanya bilang kelayakan, kepantasan untuk menerima tubuh Kristus. Iya, kan kalau kita compare ke kisah para rasul 10 tentang Cornelius itu kan dia orang biasa yang perbuatannya berkenan kepada Tuhan, sehingga Tuhan. Om Dodo, Cornelius itu orang Romawi, tapi tidak ada hubungan di situ menerima sakramen komuni suci. Oke, jangan kaitkan ke sana. Kita kalau Bapak tadi bilang bagaimana hakmu untuk menerima komuni suci, oke? Tapi Bapak juga melihat bagaimana Yesus mau masuk. Contoh, kita buat analogi. Bapak, kalau Yesus hari ini masuk ke rumahmu, apa yang kau buat dengan rumahmu? Yesus ya bebersih lah. Iyalah. Bagaimana sekarang engkau dalam pengertian ini sakramennya, perkawinan Katoliknya enggak sakramen. Lalu engkau mau terima Yesus masuk, artinya engkau menerima Yesus dalam status tidak membersihkan rumahmu. Ya munafik lah.
Ya, di situ masuk di situ. Jadi Bapak jangan ambil Cornelius, jangan ambil ini untuk membenarkan ketika Bapak mau terima komuni. Jadi ya apa? Jadi beres dulu kalau kau punya perkawinan Katolik. Oke, ya paham Romo ya. Yuk. Oke deh. Makasih ya. Om Dodi, engkau mau ambil ayat ini untuk membenarkan engkau, itu namanya cari pembenaran, bukan kebenaran. Oke? Bukan kebenaran. Oke. Yang kau cari adalah membenarkan apa yang kau hidupi. Itu juga harus dipertanyakan. Nah tapi ya udahlah, paham Romo ya. Ya Om Dodi, kita mau cari bagaimana cari pembenaran dengan Santo Paulus secara jelas. Layak terima roti dan anggur itu engkau berdosa kepada tubuh, bukan kepada roti dan anggur, kepada tubuh dan darah. Saya mau ngomong bagaimana lagi, Santo Paulus sudah ngomong begitu. Iya, jadi barang siapa tidak layak makan roti dan cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Bukan kepada roti dan anggur, tapi tubuh dan darah. Tubuh dan darah ya, berarti pengorbanan dia maksudnya sia-sia gitu. Kepada saya. Sia-sia. Makanya tadi kita komparasi, engkau terima Yesus tapi tidak mau bersihkan rumahmu. Oke. Begitu Om Dodo. Iya. Tapi kan di Konsili Vatikan kedua kan keselamatan itu juga buat semua orang. Bapak, kan? Kita bukan ngomong tentang keselamatan, Bapak. Kita ngomong tentang layak dan tidak layak terima tubuh dan darah Kristus. Jangan sambung ke sana sini, oke? Tolong fokus satu tema. Kepalamu sudah sangat Protestan, satu tema belum lari ke sana macam anak Batak tadi malam. Kita masih omong tentang Yesus dirikan gereja atau Petrus dirikan gereja, dia lari ke Yesus kepala gereja. Tidak boleh begitu, Bapak. Satu fokus satu tema, selesaikan tema ini. Mau soal keselamatan, Konsili Vatikan kedua dan semuanya. Pertanyaan saya, Bapak ini Protestan bukan Katolik? Sudah menjadi Protestan ya Romo. Sudah, jadi cara berpikirnya sangat Protestan. Jadi satu tema belum selesai, lompat, jadi tidak fokus Bapak. Oke? Paham ya. Dan saya tidak akan melayani logikanya Bapak loncat-loncat sini. Saya satu fokus, Bapak tanya tentang sakramen Ekaristi, kita selesaikan sakramen Ekaristi. Sakramen Ekaristi. Jadi secara ini apa, step by step gitu ya. Katolik itu seperti itu, Bapak. Dan engkau kalau Katolik, engkau telah menerima semua, menikmati semua itu, dan engkau keluar dan meninggalkan apa yang pernah kau nikmati sebagai Katolik, di situ tidak akan diperbaharui sampai bertobat. Baca, tolong baca Ibrani 6 ayat 1. Mulai. Ibrani 6 ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Tapi ya Romo, lanjut belum. Kata Om Dodo, nanti saya berikan kesempatan Om. Jadi kalau saya diam artinya kau lanjut. Yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan. Dibaptis Katolik. Engkau ke sana, engkau dibaptis lagi. Lanjut, apa lagi? Penumpangan tangan. Tentang suksesi apostolik, pentabisan. Lanjut, apa lagi? Kebangkitan orang mati. Tentang eskatologi, kebangkitan orang mati dan semua. Lanjut, tentang apa lagi? Dan hukuman kekal. Hidup abadi. Lanjut, belum selesai. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Jika Allah mengizinkannya. Apa lagi, lanjut? Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Bapak Dodo, mereka yang pernah diterangi hatinya. Ide saya tolong. Lanjut si ayat. Engkau lihat kata per kata. Mereka yang pernah. 1.
Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi. Tahan dulu, mereka yang diterangi hatinya mengecap karunia surgawi. Yesus bilang, akulah roti yang turun dari surga, Yohanes 6 ayat 49. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku akan hidup selanjutnya. Mereka yang pernah mengecapi karunia surgawi, roti yang turun dari surga, apalagi? Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Mereka yang dibaptis untuk menerima Roh Kudus. Baptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Kisah 2 ayat ke-48. Bertobat, telah berdiri diri dibaptis supaya selamat dan terima Roh Kudus. Lanjut, apa lagi? Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah. Yang selalu dengar sabda Tuhan sebagai Katolik. Dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Barang siapa makan tubuhku akan hidup selamanya, tidak akan mati dan dibangkitkan. Namun yang murtad lagi, yang meninggalkan semuanya karunia yang pernah dikecapi dan pergi jadi Protestan, tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sampai hingga mereka bertobat. Semua karunia yang Bapak pernah terima, komuni pertama dan semuanya sebagai Katolik, dan Bapak tinggalkan itu jadi Protestan, tidak akan, tolong 168, tidak akan diperbarui sampai mereka bertobat. Kenapa? Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Itu Bapak. Jadi selama engkau belum kembali, semua karunia itu tidak diperbarui. Menurut Ibrani. Menurut Ibrani ya. Bukan menurut Bapak, menurut kitab suci. Boleh saya sangka lagi, Romo? Engkau sangka saya atau sangka kitab suci yang ngomong? Kan engkau sangka saya atau sangka kitab suci yang ngomong, Bapak Dodo? Enggak, maksud saya compare gitu. Iya ya, engkau mau compare, mau sangka apa nih? Yang barusan diomong oleh kitab suci atau sayanya? Pertimbangan aja, minta pertimbangan aja. Iya ya, makanya jawab dulu. Sangka apa nih? Apa yang dikatakan kitab suci atau sangka sayanya? Kalau sangka kitab suci ya saya nggak berani ya. Ya tadi kan kita baca tadi kitab suci kan Pak Dodo, bukan saya yang baca. Jadi mau begini, mau sangka mana nih? Sangga Romo dulu deh. Oh, Mei udah masuk tuh. Sangga Romo. Oke, sangga saya. Saya omong apa tadi? Penjelasannya kan tentang ayat-ayat yang ditulis oleh Ibrani. Santo itu Paulus. Nah, sedangkan yang saya tahu ya, mungkin juga saya lupa atau saya salah. Benar nggak Santo Paulus itu memperoleh jabatan Santo itu dia tidak pernah ditakbiskan oleh Petrus. Ini tema apa lagi? Ini tema apa lagi, Bapak? Ya, maksudnya iya. Ya, maksudnya tema apa lagi? Mau loncat ke tema mana lagi? Tentang suksesi apostolik atau omong tentang tentang karunia yang diperbaharui setelah kau tinggalkan Katolik ini? Tema baru lagi. Ini tema Santo Paulus. Santo Paulus ditabiskan oleh siapa? Pertanyaan saya, Santo Paulus ditabiskan atau tidak? Ditabiskan, ya tidak ditakbiskan, Romo. Engkau tahu Santo Paulus tidak ditabiskan, benar? Iya, nggak pernah ditakbiskan oleh murid-murid. Oh, tidak pernah ditabiskan oleh murid-murid. Engkau tahu dari mana? Hati-hati. Serius nih, kalau saya tunjukkan bahwa dia ditumpangkan tangan, nanti bagaimana? Iya, saya lupa gitu. Ada ayatnya, Romo? Ada. Kisah 13 ayat 1-3. Dia ditabiskan bersama dengan Barnabas. Kisah 3
Kisah Pada 13 Kisah 13. ayat 1 sampai 3. Dia ditabiskan di mana dan oleh siapa di situ? Oleh gereja di mana itu? Baik, Pater. Pada waktu itu dalam gereja di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari, ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasalah dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Ya, jadi ditakbiskan ya oleh para murid. Ya, berarti harus ada pengakuan Suksesi apostolik, oke? Sukses ya. apostolik ya. Kalau tidak ada penerusan seperti itu memang gagal. Karena itu Santo Paulus setelah dia kan menabiskan Timoteus juga. Sekarang dia bilang, jangan kau serahkan sembarang tugas mengajar itu kepada semua orang. 2 Timoteus 2 ayat 2. Serahkan kepada mereka yang kau pilih benar-benar yang bisa mengajar. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Karena Uskup Timoteus ditabiskan oleh Paulus, 1 Timoteus 4 ayat 14. Itu nak, penumpangan tangan adalah pentabisan, suksesi apostolik. Jangan kau percayakan suka-suka ke semua orang. Tidak ada semua orang datang bilang saya mengajar, tidak bisa. Sekarang bagaimana Santo Paulus juga sedikit keras omong kepada Timoteus, uskup. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang presbiter. Jadi bukan hanya Paulus pada saat itu menumpangkan tangan kepada Timoteus, tetapi sidang presbiter menumpangkan tangan kepada Uskup Timoteus. Tetapi Santo Paulus juga ada di dalam persekutuan yang menumpangkan tangan itu. Karena itu di dalam 2 Timoteus 1 ayat 6, Santo Paulus bilang begini. Berhati-hatilah. Silakan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Jadi Timoteus tidak ditumpangkan tangan sendiri oleh Paulus, tetapi Paulus dan sidang presbiter yang berada pada saat itu di dalam pentabisannya. Karena itu di dalam pentabisan seorang imam Katolik, uskup pertama menumpangkan tangan kepada imam tertabis. Setelah itu imam tertabis itu harus pergi semua ke deretan imam yang lain, dan imam-imam akan menumpangkan tangan kepada imam baru yang tertabis itu. Iya, Romo. Begitu ya? 168 tolong di-mute-kan dulu. Iya, ini tadi sudah di-mute, dia buka lagi. Kalau enggak saya turunin dulu ya, Pak. Nggak bisa di-mute. Ya. Tidak bisa di-mute kan, turunkan. Tidak bisa di-mute kan. Oleh begitu ya, Om Dodo. Paham, Romo ya. Jadi harus ya mengikuti ini ya. Harus ada terutama suksesi rantai suksesi apostolik. Suksesi apostolik. Pertanyaan terakhir. Makanya saya agak bingung dengan Bapak Dodo karena tema satu belum tidak tahu selesai atau tidak. Bapak Dodo lompat ke tema lain macam begitu yang saya masih menjelaskan yang mana ini seperti itu. Cari pembenaran saya ya. Ya semacamnya seperti itu tapi tidak apalah. Ya selamat datang selalu ya Om Dodo.
Oke, ya udah gitu dulu Romo. Ya, Saya izin kalau ada dulu. pertanyaan lagi nanti bisa minta naik. Oke, Om. Bisa naik lagi ya. Semangat Iya. ya, semangat. Yuk. Ya, terima kasih Romo. Host. Yo, Saya izin turun. mantap. Thank you, Makasih. Pak. Oke, Terima mantap. kasih. Yo.